micet mah aku mah. Tawas kayak itu masuk micetnya. Alhamdulillah belum pernah. Kemudian tawas gitu. Kedik. Terus itu begitu ke apa tuh ya, kita lanjutkan berdirinya mungkin udah berapa lama ini? Untuk berdiri, kalau berdiri udah 2 tahun. Sebetulnya kalau untuk berdiri kita mengagas, bahkan dulu kan kita punya pospam, kita mengagas di pospam itu di depan rumahnya sekjen. Kalau misalkan dihitung per pangistrenan atau ibarat kata syukuran, itu kita dihitung 1 tahun. 1 tahun. Iya, dari pemberian SK. Gitu. Itu berapa dari Paguyuban Sundawani ini anggotanya berapa banyak itu Pak Ketua? Untuk kita, karena kita masih merambah dan kita mungkin ada khusus ya yang masuk ke Sundawani DPC Ujung Berung khusus, kita nggak akan besar-besar. Dalam artian besar hatinya. Kita tapi perorangannya seperti ini, maaf, bukan berarti kita nggak akan besar-besar seperti itu. Jadi kita ada khusus untuk masuk ke Sundawani DPC Ujung Berung seperti hal-hal contoh-contoh yang mengikuti aturan yang ada di Sundawani Ujung Berung. Jadi kalau misalkan ini kriteria seperti bagaimana, kita nanti dibuat bosan. Dikarenakan kan nggak mudah secara masuk organisasi itu, jangan mudah. Kalau kita masuk organisasi secara mudah, nantinya keluarnya dengan mudah dan seenaknya. Itu seperti itu. Terus begini Kang Iya, kan kita teh mungkin banyak mendengar ya yang namanya paguyuban ini teh bisa dikatakan ormas juga mungkin. Nah, terus mungkin kebanyakan orang menilai ormas itu kayaknya seperti apa, sudut pandangnya ada yang ya mungkin itu mah nggak bisa dihindari ya Kang Gia, ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin kita akan lebih tahu banyak ya Paguyuban Sundawani ini dari Kang Ebit sebagai ketua dari Sundawani. Mungkin langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Paguyuban Sundawani itu seperti apa. Dari katanya saya dengar sih, Kang Gia, kalau Sundawani Ujung Berung ini katanya baksosnya udah benar-benar banyak orang yang misalnya banyak apa yang mendukung terus sampai ke telinga abah Kang Gi. Katanya kemarin waktu ada kejadian di Cimanggung, Sundawani Ujung Berung pun katanya hadir di situ. Kang Gi. Nah sekarang kan biar para YouTuber ini nggak mengira-ngira atau gimana, mungkin dari Kang Ebit juga, Kang Ebit mungkin bisa menjelaskan apa benar yang dikatakan itu, apa sosialnya atau pergerakan dari Sundawani itu apa betul udah ke sana. Nah, untuk sosial alhamdulillah ya Pak ya, karena di kita mungkin yang sering dilakukan adalah sosial dan kesenian. Untuk sosial sendiri, kita tuh dari pertama pembentukan Sundawani DPC Ujung Berung sudah melaksanakan pembagian tajil gratis. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita buat acara sama itu bulan puasa kemarin kita buat karena COVID ya, pembagian sembako ke masyarakat sekitar sekretariat. Itu sama dua kali itu sama pembagian snack ke anak yatim piatu di wilayah dan dua yayasan itu. Terus ke Cimanggung kita bareng sama DPP dan kita bareng juga sama kewilayahan seperti contohnya Tarka, Gajah Putih Jatiwisesanya dan lain-lain lah. Dikarenakan di situ kan pemudanya ada, di situ ada gimana ya, dalam artian gotong royong lah, karena kita silaturahmi. Bahkan Abah tadi ngobrol tentang kondusif apa tadi teh? Kondusifan atau misalkan kebanyakan seperti itu. Kebanyakan yang disorot tentang ormas. Yang disorot tentang ormas itu tergantung yang menyorotnya dan tergantung organisasi tersebut. Ada yang seperti organisasi yang ibarat kata kita masuk organisasi numpang keren dan akhirnya di organisasi itu jadi kebawa keren. Itu ada yang seperti itu. Dan ada juga ibarat kata organisasi yang menjalin silaturahmi dengan baik.
Kalau seperti DPC Ujung Berung kita kan rata-rata jalin silaturahmi. Kita jalin ke silaturahmi, kita ke ormas mana, ke organisasi mana. Karena hubungan baik habdul minanas, hubungan baik sama manusia. Nah terus ini Pak Ketut, Kang Ebit ya, maaf nih saya bilang Pak Ketut nih. Dengan anda abah yang buat tadi gitu. Saya baca itu di spanduk banner ada logo seperti ini, hati bersih, pikiran jernih, hirup rock and roll. Nah, itu artinya punya arti tersendiri Pak Ketut ya. Artinya Mungkin dari Kang Ebit juga bisa menjelaskan arti dari slogan itu. hati bersih, pikiran jernih, hirup rock and roll. Berat lah. Disebutkan mah bahasa itu paling berat. Berat ngalakonan ngajalankeun ampun. Hati bersih, hati orang kudu bersih. Kesesama anggota orang, kesesama umat manusia, orang kudu bersih. Tapi ngajalankeun benar-benar ada yang bersih, ada yang tidak. Ada yang ibarat kata ada yang bersih tapi kita tidak tahu kebersihannya. Itu yang disebutkan berat. Hati bersih. Pikiran jernih, setiap memecahkan masalah, setiap apapun tentang organisasi maupun di luar organisasi, kita malah pikiran jernih orang. Gitu anu istilahna orang teh kudu ngakalan jelema ieu, teu kudu ngakalan organisasi ieu, kudu kumaha. Tapi dah berat. Itu hirup rock and roll-nya gaya orang lah gitu, gaya orang selengean gitu lah. Cuma selengean pun dalam artian selengean orang selengean ke arahan. Gitu, tapi tidak semua di organisasi, bahkan tidak semua di DPC seperti itu. Mungkin Kang Gus sendiri yang mau bertanya. Beralih lah bah, tadi ketua yang ditanya teh, dia mengistilah Iya betul. Maaf YouTuber di sebelahnya belum ditanya nih, mungkin YouTuber juga pengen tahu ya. Silakan Kang Ugi. Mungkin Kang Ugi di sini lebih paham untuk perwanitaan. Begitu. Silakan bawa begitu. Mohon kata Ibu Ketu badai tumatos dari hati nurani. Iya, hati nurani. Nah dukung pisan total Kakak Ebit ya berada di Sumnawani DPC Ujung Berung. Insya Allah saya sebagai istrinya selalu mendukung apa yang dilakukan suami saya, selagi itu positif, di hal yang positif, nggak macam-macam. Karena setahu saya selalu mendampingi suami saya kemana, itu positif semua. Jadi bagi saya kalau suami saya melakukan apa aja itu positif, saya selalu dukung. Alhamdulillah. Jadi seperti itu para YouTuber nih. Jadi abah kakang Ogi upami adu istri anu ngadukung urang. Eta can mendak abi teh kakak can. Didoakeun ku abdi sama istri abdinya banyak. Iya. Ya gitu ya para YouTuber, ini cerita dari sosok istri Kang Ebit. Nami istrinya teh saha kala bah, teman-teman teh gelap deh abi teh. Nami teh saha? Betul teh. Kalau nama saya sendiri sih Tia, tapi sering dipanggil ya sama teman-teman sih Neo kebanyakan. Cuman ya suami saya ya selalu manggil saya Tia. Gitu. Jadi kalau saya ingat abah ya, kalau Neo itu mainan gitu kan. Kalau mau tidur sama suami. Itu. Nah, jadi itulah Pak YouTuber ya, sosok istri dari Kang Ebit yang selalu mendukung, support terhadap suaminya gitu kan. Mungkin ada yang harus ditanyakan lagi, Kira bah sekarang ini peluncuran Sunda Mangu Pipi, tema Sunda Mangu Pipi. Alhamdulillah mau pertama dihadirkan teh ketua Sundawani DPC. alhamdulillah ya, kita merasa bangga ya. Mau dukung, mau support channel dia. Alhamdulillah. Kemudian channel dia semakin naik deui gitu. Amin. Penontonnya, subscribe-nya. Ya, Kang Ebit, karena kan dia teh baru meluncur ya. Channel Sunda Mangu TV teh. Impian kapan Kang Ebit kalau Sunda Mangu TV gitu, harapan ke depannya kumaha. Untuk harapan saya mah tetap di jalur positif ya. Dia yang diliput tuh jalur positif, jalur sosialisasi, jalur silaturahmi. Itu pokoknya mah doa intinya mah doa terbaik, doa yang terbaik. Karena setiap manusia atau setiap orang pasti menginginkan yang terbaik. Makanya saya selalu mendoakan untuk channel
TV ini Saya seorang potong malewat mungkin ya tenang naon lah, tenang naon. di tempat wisata Ya, sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umum kami pada sepi mah di kuburan biasa. sieun Ya, tenang naon. Gitu. Ya intinya udah yang terbaik ya untuk channel TV. Dan satu lagi Kang Ebit, saya pernah mendengar kalau sosok Kang Ebit ini bukan baru ya di organisasi Sundawani, bukan. banyak Ternyata karena banyak perjalanan sosok Kang Ebit ini pernah misalnya di mana gitu kan. Nah biar lebih YouTuber lebih mengetahui gitu kan, biar nggak ini ya menerka-nerka gitu. Kita lebih tanyakan lagi langsung ya sama Kang Ebit. Apa betul itu Kang Ebit? Kang Ebit sebelum masuk Sundawani pernah duduk di mana gitu. Ya. Dia mah orang ngobrol we nya, Ya, perjalanan ya ngobrol banyak. aja, ngobrol. Perjalanan Kang Udi. Dulu saya tuh memang tidak ini sama orang tua ya. Kang Udi apa? Karena saya hidup di jalanan. Saya hidup di jalan. Lah Kang Udi juga pernah kalau main ke rumah sering ngobrol sama saya perjalanan supaya istilahnya lebih kuat stroke Kang Udi. Saya pertama ikut itu di Mafia Cuex. Mafia Cuex itu dulu didirikan oleh Kang Rani Lupus. Itu kalau nggak salah SD saya udah mengenal organisasi. Tapi Oh, dari ikut-ikut, SD ya? ya. Tapi ikut-ikut. Saya terjun dulu saya di Briges, saya SMP kelas 2. Saya di Briges SMP kelas 2 itu sekitar tahun 97-98 lah. Saya ikut ke situ, di Briges saya masuk ke Masterpiece dan akhirnya disatukan kembali ke Briges. Nah, ini semua rata Briges. Itu yang pertama saya itu ikut keluarga besar ya. Yang kedua saya ngebentuk klub yang istilahnya klub dulu tuh Masterpiece saya sempat disatukan ke Briges, istilahnya udah tutup buku. Dan akhirnya saya sama dua rekan saya, Kang Topan sama Kang Agam, membentuk Masterpiece yang berinikannya ke klub motor yang di slogannya Safety Riding Community. Kita bentuk, kita jalan ke Pangandaran, kemana itu tim saya di Masterpiece. Itu sama wilayahnya Ujung Berung apa? Umum. Ada keling itu, tapi umum kan untuk itu sama. Itu kalau misalkan Masterpiece itu kasih keluarga besar Briges gitu. Nah, akhirnya ada pembentukan, kita masuk ke FCMB, Forum Klub Motor Bandung. Gitu, kita tergabung ke Forum Klub Motor Bandung dan kebetulan kita aktif di Forum Klub Motor Bandung juga. Ya itulah, di situ saya ketemu dengan sosok adik Kiki yang sekarang jadi sekjen. Dia ketemu Kiki, Kakak, Willy, masih anggota Sundawani DPC Jumblung. Di situ kita kebentuk di FCMB. Di situ ada kakak saya juga dari Forum Klub Motor Bandung, termasuk pendiri Briges juga, itu membentukkan Daposta istilahnya mafia lama. Akhirnya keluarga besar yang ada di keluarga besar itu ada di Daposta. Kalau misalkan Abah menyebutkan organisasinya Kang Ebit banyak, salah. Kalau organisasi banyak, biar. Karena kalau Mungkin- hitungan saya mungkin gini. lebih tepat pernah bergabung dengan ini mungkin Ya, bukan pernah bergabung, tapi masih bergabung. Masih Cuman bergabung. dipisah-pisahkan ranahnya. Nah, seperti sekarang saya kan di Sundawani dan di Gajah Putih, alhamdulillah sebagai pembina saya ditunjuk. Gitu. Ibarat kata ormasnya atau paguyubannya saya di Sundawani. Nah, di seni bela dirinya saya di Gajah Putih. Ya, saya di Gajah Putih. Kalau dulu saya aktif di Tarung Gajah juga. Nah, di keluarga besar saya ada Daposta. Di klub motor saya ada Masterpiece FCMB dan MPRF. Saya membentuk MPRF yang besarnya sekarang di Garut Kadungora. Itu. Nah, luas ya. ya, saya sekarang di Sundawani. Emang dari dulu saya di Sundawani. Gitu. Jadi bukan organisasi banyak, tapi keluarga saya yang banyak. Nah, seperti itu ya. Inilah. Iya. Mungkin para YouTuber juga kan bertanya-tanya karena kurang yakin itu kan Iya. berita gitu kan. Ya. Dan insya Allah Kapayuna tadi badai ngondang di kepengurusan Sundawani DPC Jumblung.
Kang Sekjen gitu. Di humasna aya Kang Onil, insya Allah bah. Kita acana abi ngaturkeun nuhun pisan ka Kang Ebit, ka Teh Tia anu tos Tia Sumping Tenan hadir. Mudah-mudahan guyup, selalu sukses dan memudahkan rezeki. Dan sekarang kan lagi ini ya usia ininya harus makin sehat. Nanti di mana waktu proses kelahirannya, mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya. Mungkin demikianlah para YouTuber bincang-bincang kami dengan ketua dari Sendawani Ujung Berung, Kang Ebit Dakosta, berikut istrinya. Lain kali mungkin Kang Gi ya kita menghadirkan pembicara-pembicara yang lain ya. Kita akan undang Ya menghadirkan orang-orang fenomenal di Kota Bandung. Sekjen dari Sendawani juga belum ya? Belum, kita mau undang dia, mudah-mudahan bisa. Lagi di kontak tadi. Siap. Mungkin itu para YouTuber sajian dari kami untuk hari ini, untuk malam ini. Ketemu lagi di episode yang akan datang dengan pembicara yang baru, masih dari Sendawani Ujung Berung. Tong hilap, di subscribe, di like, di komen, and share ya. Ame Sunda TV terus jaya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.